Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang memegang teguh perjanjian-Mu atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu tidak akan pernah berlalu. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, mereka yang sakit pulang disembuhkan, mereka yang terikat mengalami kelepasan, bahkan apapun beban pikiran umat-Mu, damai sejahtera yang dari Allah memerintah atas setiap kami, bahkan setiap para viewers yang menonton dimanapun mereka berada, Jakarta dan daerah dalam dan luar negeri, setiap mereka juga diberkati. Jaringan alat yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, untuk boleh memberkati siapapun yang menonton acara ini. Bahkan urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Segala rancangan si jahat, tipu muslihat iblis, setiap yang mengambil benih kebenaran firman Tuhan, tembok pertahanan yang dibangun oleh iblis bersama dengan umat-Mu di Gading Nias dan dimanapun berada, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak punya kuasa, tidak punya bagian. Ini menjadi acaranya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga. Sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia, Gading Nias, dan Gereja Tiberias dimanapun yang berada. Terimalah salam jemaat Tuhan dari mimbar ini yang kudus. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Salam juga bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara yang menonton acara ini, Jakarta dan daerah, Indonesia dan luar Indonesia. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan? Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Bisa tolong ditampilkan di layar tema khotbah saya pada malam hari ini. Ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara, ambil rekaman saudara. Pertanyaan yang paling banyak, salah satu yang paling banyak ditanya oleh jemaat hari-hari ini, apakah Tuhan tetap menjawab doa kita? Kalau jawabannya ya, kenapa Tuhan izinkan hal buruk terjadi? Kalau jawabannya tidak, bukankah Dia Tuhan? Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil, bagi Dia tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dan mengapa hal buruk terjadi kepada orang percaya? Mengapa pandemi ini bukan hanya mengguncang? Saya ngerti Pak Pendeta, kalau ini mengguncang bukan orang percaya karena mereka bukan milik Tuhan. Kalau ini mengguncang mereka yang tidak mengasihi Tuhan, saya ngerti karena mereka milik dunia. Tapi kenapa pandemi ini, hal buruk ini juga menimpa orang-orang percaya? Kita akan sama-sama belajar apakah Tuhan tetap menjawab doa kita. Sebagai hamba Tuhan, saya sadar ada banyak begitu jemaat yang kritis hari-hari ini. Ada begitu banyak jemaat yang mengalami
ketidakpercayaan diri, ketakutan, khawatir, dan sebagainya. Doa saya firman Tuhan malam ini bukan hanya membebaskan saudara, tapi memberikan saudara jawaban, dan pulang dari tempat ini saudara diberkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan Mazmur 77 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Dikatakan untuk Mazmur 77 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Ayatnya yang kedua, saudara. Ayatnya yang ketiga dikatakan itu ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, aku mau berseru-seru dengan suara nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Berikutnya, Selah. Ayat yang kelima dikatakan demikian, engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Keenam, saudara. Ayatnya yang ketujuh, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. 8, saudara. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? 10, saudara. Selah. Yang ke-11 sama-sama kita baca 3. Ya, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa apa? Tangan kanan yang maha tinggi, apa saudara? Berubah. Penulis kitab Mazmur, saudara, dia berkata, dikatakan demikian ayat yang ke-8, untuk selamanyakah Tuhan menolak aku dan tidak kembali bermurah hati lagi. Ayat yang ke-9, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Ayat yang ke-10, bahkan begitu dalam ia katakan demikian, sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena apa saudara? Karena murkanya. Selah. Hari-hari ada begitu banyak pertanyaan yang masuk kepada saya sebagai hamba Tuhan. Mereka bertanya kepada saya, di mana Tuhan pada masa penderitaan saya? Di mana Tuhan pada masa sukar saya? Di mana Tuhan ketika saya seorang janda, saya dipecat dari pekerjaan saya berusaha bisnis makanan, dan makanan yang saya beri kepada customer ternyata nipu saya. Kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak bekerja? Kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya? Hari-hari ini kegerakan tentang tidak ada Tuhan meningkat dengan tajam. Hari-hari ini pertanyaan tentang di mana Tuhan ketika air mata kita jatuh sedang meningkat. Hari-hari ini pertanyaan, kemana Tuhan ketika ada orang jahat menghancurkan hidup kita. Hari-hari ini ada banyak orang mulai kehilangan imannya. Hari-hari ada banyak orang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Saya berdoa saudara bukan orang-orang yang seperti itu, katakan amin. Bahkan saya berdoa, kalaupun saudara bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan, doa saya malam ini Tuhan sendiri yang akan menjumpai saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin, saudara. Dikatakan ada banyak orang hari-hari ini, berapa waktu yang lalu saya konseling dengan beberapa jemaat, mereka udah gak kuat lagi. Mereka udah give up. Mereka udah menyerah sama hidup. Bahkan ada beberapa dari mereka yang bilang, Pak Pendeta, bunuh diri dosa apa enggak ya? Dia lihat saya lihat dia, kita lihat-lihatan. Tentunya dengan layar HP masing-masing. Karena saya gak ketemu sama dia.
Ada banyak orang, bahkan bukan hanya jemaat, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan juga mempertanyakan hal yang sama. Mereka berkata, keadaan makin sukar. Kapan Tuhan menyelesaikan ini semua? Ada juga orang bilang sama saya, Pak Pendeta, doa nggak doa sama aja kok. Hasilnya nggak berbeda. Saya doa ada masalah, saya doa juga ada masalah. Saya nggak doa ada masalah, saya doa juga tetap ada masalah. Makanya saya mau bilang sama saudara, hari ini kita akan belajar 3 kebenaran. Ketika doa saudara tidak dijawab. Ketika saudara bertanya-tanya, sama seperti pemazmur berkata, dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-8, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah dan tidak kembali bermurah hati. Ayat yang ke-9 tolong ditampilkan. Sama-sama Gading Nias, dimanapun saudara berada, kita baca 3, ya 1. Ayatnya yang ke-10 sama-sama, sudah atau ditutupnyakah apa? Rahmatnya karena apa? Karena murkanya. Alkitab katakan yang pertama, kebenaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini saudara? Yang pertama dikatakan, sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Yang pertama, pemazmur meragukan kasih Allah. Dia berpikir kasih Allah itu berubah. Kasih Allah bergantung keadaan. Kasih Allah bergantung season yang sedang dihadapi. Padahal kita mengatakan yang pertama, kasih Allah, kebenaran yang kita pelajari, kasih Allah tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Kasih Allah tidak pernah apa? Sama-sama bilang sama saya, Allah tidak pernah berubah. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya tetap sama. Alkitab katakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Yesus Kristus. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Tetap sama baik maupun sampai apa? Sekali lagi dengan lantang, 1, 2, 3, ya. Yesus tetap baik maupun sampai selama-lamanya. Alkitab katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal, supaya setiap jemaat yang nonton live streaming, yang datang ke Gading Nias, yang percaya kepadanya tidak binasa. Sama-sama bilang sama saya ditetapkan untuk tidak binasa. Alkitab katakan supaya beroleh hidup apa? Yang kekal. Roma 5 ayat 8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah apa? Menunjukkan, sama-sama bilang sama saya, kasihnya kepada kita oleh karena siapa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Ketika saudara masih jauh dari Allah pun, ketika saudara masih menjijikan, masih milik dosa, masih milik dunia, ketika saudara belum datang menyembah Dia, Alkitab katakan Allah telah menunjukkan apa saudara? Kasih-Nya kepada umat manusia. Kasih Allah tidak bergantung dengan kasih manusia. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan matahari dikenal dari sinar dan panasnya. Kalau matahari tidak lagi bersinar dan tidak lagi panas, dia tidak layak disebut sebagai matahari. Allah dikenal sebagai apa? Halo, shalom. Dikenal sebagai kasih. Jadi Allah tidak dapat berhenti mengasihi saudara, katakan amin. Allah tidak mungkin tidak mengasihi saudara. Allah sangat mengasihi umat manusia, katakan amin. Allah mengasihi jemaat yang di Gading Nias, katakan amin. Allah mengasihi saudara yang datang malam ini dengan kekecewaan. Allah mengasihi saudara yang menonton sendirian. Allah mengasihi saudara siapapun saudara, kasihnya buat saudara. Matahari tidak hanya bersinar untuk orang Kristen. Matahari bersinar juga untuk orang non-Kristen. Begitu juga dengan kasih Allah. Ketika saudara masih jauh dari Allah, Dia mengasihi saudara. Kasihnya tidak berubah. Dikatakan demikian saudara.
Hosea 11 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku, apa saudara? Bangkit serentak. Sama-sama bilang sama saya, belas kasihanmu ada atasku. Oh, kurang semangat saudara. Angkat dulu maskernya sambil ngomong saudara. Gitu. Sama-sama 3, 2, 1. Belas kasihan Allah ada atasku. Amin saudara. Dikatakan dalam Roma 2 ayatnya yang ke-8. Roma 2 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian, Roma 2 ayat yang ke-4 ayatnya yang tadi. Maukah engkau menganggap sepi, apa saudara? Kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Sama-sama kita baca 3 ya. Tidakkah engkau tahu bahwa apa? Maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada apa saudara? Pertobatan. Allah kemurahannya, maksud dari kelapangan dadanya, maksud dari kesabarannya, maksud dari kemurahan Allah untuk menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Katakan amin. Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan saudara melewatkan masa sukar, maksud dari Allah bukan untuk menghancurkan saudara. Maksud dari Allah untuk menuntun setiap saudara kepada pertobatan. Amin saudara. Maksud dari Allah untuk membawa saudara. Tadinya engkau ditetapkan kepada kematian, tapi Tuhan tetapkan untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Dikatakan mengapa kasih Allah tidak pernah berubah. Yang pertama dikatakan mengapa kasih Allah kita dapat percaya tidak pernah berubah. Yang pertama dikatakan karena hidup Allah tidak berubah. Kenapa kasih Allah tidak pernah berubah? Karena hidup Allah tidak pernah apa? Tidak berubah. Dia tidak bertambah tua, dia tidak bertambah muda. Allah bukan saudara yang 6 bulan lockdown tiba-tiba berat badan tambah 60 kilo. Allah bukan saudara yang 6 bulan lockdown tiba-tiba panjang rambut nambah 50 cm. Allah bukan saudara yang tiba-tiba saudara pergi ke tempat tropis tiba-tiba saudara langsung lebih hitam kulitnya. Enggak. Hidup Allah tidak pernah berubah. Dikatakan bahwa Allah berasal dari kekekalan. Katakan amin. Dikatakan bahwa Allah Raja yang kekal, tidak takluk kepada maut. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 40, dalam Mazmur 90, dikatakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Sama-sama bilang sama saya, dialah adalah Allah. Alkitab katakan dia adalah yang awal dan juga yang terakhir. Mengapa kita dapat mempercayai kasih Allah? Karena yang pertama saya pelajari hidup Allah tidak berubah. Dia tidak dapat berubah oleh keadaan. Dia tidak bertambah tua, dia tidak bertambah muda. Untuk selama-lamanya Allah tetap pribadi yang sama. Katakan amin. Yang kedua, mengapa kita dapat percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berubah? Karena karakter Allah tidak berubah. Kalau karakter kita bisa berubah, betul apa tidak? Karakter kita bisa berubah tergantung keadaan. Tapi karakter Allah tidak akan pernah berubah. Kalau dia berjanji sama saudara, dia pasti akan menepati. Kalau dia telah memberikan firman-Nya sama saudara, dia pasti tidak akan tinggal diam. Amin saudara. Kalau dia sudah menolong saudara di hari lalu, kalau dulu Tuhan bela, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin saudara. Dikatakan mengapa kita dapat mempercayai kasih Allah tidak akan pernah berubah. Yang ketiga dikatakan firman Allah tidak pernah berubah. Dalam Yohanes 10:35, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Allah telah mengikat perjanjian kepada umat pilihannya. Allah memutuskan untuk mengasihi saudara. Karena kasih Allah, firman Allah tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Firman Allah tidak akan dapat dikurangi, tidak akan dapat ditambahi. Firman Allah sudah sempurna. Engkau dapat berlindung di dunia yang serba berubah ini. Engkau dapat berlindung kepada Allah yang tidak pernah berubah. Di dunia yang serba apa saudara? Berubah ini. Hari ini orang ini berkuasa, besok belum tentu dia berkuasa. Hari ini orang ini kaya, besok belum tentu dia kaya. Hari ini orang ini sayang sama saudara, besok
bisa jadi dia berubah sama saudara. Di dunia yang begitu cepat berubah, kita dapat mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah. Bilang kiri kanan saudara sambil jaga jarak, bilang Tuhan tidak pernah berubah. Tadi malam, 1 jam yang lalu saya dibawa sama teman-teman pendeta. Habis ngapain? Rapid test. Semua pendeta rapid test, bukan karena kita takut, kita menjaga diri. 2 minggu sekali kita rapid test. Walaupun kita pendeta, minyak dan anggur ketika ditusuk deg-degan juga. So jangan ketawa, saya deg-degan karena saudara. Saya turun dari Nias, Pak Pendeta. Saya bilang tidak ada doa, Pak Pendeta tolong doakan. Tidak ada doa, tolong doakan. Tidak ada doa, tolong doakan. Depan mobil Pak Pendeta sampai masuk ke mobil saya mungkin dia. Saya akan melayani sama teman-teman pendeta, jaga jarak, nggak doain, dibilang nggak punya iman. Kita doain melanggar pemerintah, ya kan? Doain masuk penjara. Jadi tadi waktu rapid test, apalagi sebelum saya ada AS, bukan dukun AS, bukan. Alex Simanjuntak. Saudara tahu dia kan? Saudara datang jam 5 tadi, salah besar saudara. Enggak bercanda. Dia kan paling, maaf ya, roh intimidasinya kuat ya gitu. Jadi saya udah paling salah tes setelah Alex Simanjuntak paling salah. Kalau bisa Gideon dulu baru Alex. Karena kenapa? Kalau dia tes duluan, saya kan nomor 2. Saya bilang, wah ini siapa nih Alex? Oh, gue dong, minyak anggur tidak dirusakkan. Giliran saya akan tes, dia pegang, wah kok darahnya dikit. Ketika ditaruh, wah kayaknya positif, kurang ajar loh gue bilang. Sambil saya lihat, dia bilang sama saya, wah kayaknya Gideon kurang doa kayaknya. 2 minggu lagi tes, saya akan suruh dia paling bawah tes saudara. Nanti saya akan tukar sama yang positif. Oh enggak saudara. Saya tadi dibawa sama teman-teman kita ngetes. Kenapa? Karena kita mengasihi jemaat, katakan amin. Kita sayang sama jemaat. Makanya saya mau bilang jangan kendor lah. Jangan kendor sama protokol. Pakai masker, pakai. Nguap buka dikit gak apa-apa. Tapi habis itu pakai lagi, tapi jangan ditelen. Cuci tangan, jaga jarak, lift kalau udah kosong, kalau udah 4 orang, 5 orang, udahlah, jalan kaki lah, turun tangga. Kalau mau cepat, lo lompat dari atas, langsung ketemu Bapa di surga. Enggak, maksud saya gini, saya kan udah 2-3 minggu kita ibadah. Saya selalu bilang, kita tuh taat protokol. Kalau sudah penuh, jangan maksakan diri, saya mau masuk. Nanti masuk surga cepat kamu. Ketawa-ketawa nggak mikir apa gimana sih? Nggak, maksud saya protokol tetap ada, katakan amin. Udahlah ngobrol via WA. Ada jemaat Pak mau cerita via WA. Via WA udah. Kalau perlu kita Zoom aplikasi. Nggak, karena maksud saya gini, saya ketika tadi dibawa, kami nggak ada ketakutan. Kami melakukan ini sebagai langkah preventif, tindakan aja pencegahan. Kami melakukan ini sebagai bukti bahwa kami gereja melakukan apa yang harus kami lakukan. Karena supaya gereja tetap menjadi berkat, katakan amin. Karena setiap 2 minggu pendeta, gembala sidang wajib semua untuk tes, rapid test. Bayangin udah semua tangan ditusuk nih. Tapi saya mau bilang tadi bahwa ketika kami cek, kami sepakat bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Kami tidak mengalami ketakutan. Kami tahu bahwa Allah sanggup pelihara kami. Kami tahu bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya masa sukar dulu kita bisa lewati. Hari ini masa sukar kita juga pasti bisa lewati. Amin saudara. Bukan karena kita, tapi karena bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, karena Yesus aku percaya. Yang kedua, mengapa dikatakan kebenaran apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama dikatakan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Kan ada lagunya kan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya, selalu
Kadang-kadang jangan mancing emosi pendeta lah. Kadang-kadang udah dari awal jangan kasih harapan sama kami. Kalau engkau nggak nyanyi, udah nggak nyanyi, udah gitu diem. Jadi kan saya nggak lanjutin, jangan tuh udah tengah jalan kau tinggal kami. Itu kan lagi sayang-sayangnya ditinggal. Itu kan apa yang kamu lakukan jahat, Rangga. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Bahkan ketika kita masih jauh dari Tuhan, Dia mengasihi kita. Bahkan ketika kita belum, makanya saya suka sekali dikatakan yang menuntun maksud kemurahan Allah, ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Doa saya agar melalui kejadian ini bilangan orang benar di Indonesia makin bertambah. Doa saya melalui kejadian ini, keluargamu yang belum bertobat, bertobat, terima Yesus. Keluargamu yang belum cinta Yesus, bertobat, cinta Yesus. Saya kemarin sama teman-teman pendeta mendoakan salah seorang anak dari seorang jenderal bintang 1 masih aktif. Saudara, saya mungkin beberapa saudara tahu dari Tiberia Center, saya keluar ibadah 11.30, keluar jam 1. Dijemput sama ajudan, siap Pak Pendeta. Saya dari ajudan Brigjen ini minta jemput Pak Pendeta. Saya rasa mirip seperti pengen diculik gitu, saudara. Karena kalau nggak bisa pilihan, harus bisa katanya. Tidak ada pilihan, Gideon harus doain. Ya kan, saya doain rumah sakit Gading Pluit. Saya masuk ke dalam sana, namanya Ibu Teresia, mengalami kanker, saudara. Sudah, mohon maaf, rambutnya sudah botak dan sebagainya. Selesai saya doain, saya keluar dari rumah sakit itu, di sebelah depannya ada seorang encim-encim. Dia dengar doa saya, dia dengar doa suaminya. Dia bilang, Pak, saya mau terima Yesus. Saya tadinya dia 3 agama, saudara. Dia menikah dengan agama nenek moyangnya, nyembah patung-patung. Saudara, ketika dia masih muda, dia sekolah Kristen, dia percaya Yesus, dia menikah dengan agama nenek moyang, kembali ke agama nenek moyang. Ketika berantem, dia panggil sahabat seberang kita yang suka hari Jumat itu. Saudara bingung hari apa? Sahabat kita, dia panggil 3 agama, bayangin hidupnya. Jadi ketika lagi dia mengalami penyakit, dia depan, dia lihat orang Ibu Teresia ini sekalipun mengalami sakit penyakit, tapi setiap hari menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam keadaan baik semua bisa. Ucap syukur ketika di rumah mewah, gak usah diajar, pasti bisa. Berbuat baik ketika keadaan baik semua bisa. Tapi dalam keadaan sulit, bahkan ketika dibawa ke Penang, Ibu Teresia ini saudara, dia detik-detik kematiannya, Tuhan bicara kuat sama dia. Sulit tulis surat dan sebagainya. Ada seorang dokter dari namanya agama seberang. Namanya agama seberang. Tapi Tuhan bicara kuat sama dia dan bilang, sampaikan kepada dokter itu, dokter terkenal di Malaysia, di Penang, bahwa dokter itu adalah domba yang hilang. Katakan Tuhan ingin ketemu, Tuhan rindu sama dia. Karena tahu namanya nama agama seberang, dia tahan. Karena takut kalau dokter marah kan kasih obat lewat. Iya kan saudara? Dia tahan hari minggu demi minggu, Tuhan bicara sama dia. Sampaikan, dia domba yang hilang. Dalam hati ibu ini dibilang, suaminya namanya Bapak Ferdinand. Dibilang namanya nama sahabat seberang. Nggak mungkin domba yang hilang. Mukanya muka Melayu. Nggak mungkin domba yang hilang. Nggak mungkin punya dia. Tapi ketika dia bilang, dok saya mau ngomong, cuman 4 mata, cuman dokter nggak ada suster. Dokternya bilang, ada apa? Ini ibu cuman bilang demikian, dok mohon maaf, Tuhan suruh bilang sama saya kepada dokter. Bilang apa katanya? Yesus kangen sama dokter. Yesus domba yang hilang. Maklum baru rapid test. Dokter domba yang hilang. Dok jangan marah ya. Tak apalah, tak marah lah, tak marah katanya. Upin Ipin lah. 2 minggu kemudian, pas hari Natal kan itu bulan Desember, dokternya datang sama Ibu Teresia bilang apa? Saya dulu orang Kristen. Saya nikah sama agama seberang, saya ikut agama istri saya. Kok kamu bisa tahu ya? Saya domba yang hilang. Ini waktunya tepuk tangan.
Baim gak kuat ya Allah. Maksud saya sederhana. Saya doain dia di Gading Pluit, tim saya saksinya. Yang di depan saya karena dengar doa, bertobat terima Yesus. Orang yang baru, ayo deh. Kirain udah telat Pak. Ini Bapak telat mulu. Gimana Pak, udah dapat pekerjaan Pak? Ini Bapak yang sama waktu itu. Sarang heo Pak. Bapak kenapa duduk di depan sih Pak? Canda Pak. Ini Bapak ini teman SD saya. Saya rapid test lagi ya di bawah. Ya jadi saya mau bilang sama saudara. Saya lupa ngomong apa sih. Kalau orang baru dengar Yesus 1-2 menit. Saya doain Ibu Teresia di rumah sakit Gading Pluit. Gak lama, cuma 5-10 menit. Karena bukan jam besuk, kan orang gak berterima jam besuk. Saya sampai bilang saya pendeta, cuman saya boleh masuk. 5-10 menit dengar berita tentang Yesus bertobat. Saya bilang ikuti doa saya. Saya doain, dibilang sudah sekarang Cim udah anak Tuhan Yesus ya. Sampai dia bilang udah gini doang. Mau dikalungin apa mau gimana? Saya bilang. Saya suka chat sama dia sekarang. Saya bilang Cim nanti kalau waktunya ada Tiberias ada baptisan, Cim baptis ya. Tapi saya sakit nggak apa-apa Cim baptis. Kalau nanti nggak ada baptisan saya izin sama gembala. Saya datang ke rumah sakit saya ambil aqua baptis di situ. Nggak, iya dong. Kan nggak mungkin saya bak mandi, saya tenggelamin dia di bak mandi. Kan maksud saya sederhana, maksud saya gini. Kasih Allah tidak pernah berubah. Selama engkau masih hidup, dia mengasihimu. Tapi ketika engkau sudah dipanggil Tuhan, kalau engkau tidak dalam pertobatan, Allah dibatasi oleh firman-Nya. Aturan main adalah aturan main. Firman adalah firman. Upah dari dosa adalah apa? Adalah maut, gak bisa ditawar. Kalau engkau tidak hidup dalam pertobatan, betul Allah mengasihi saudara. Allah membenci dosa saudara tidak dengan hidup saudara, tidak dengan saudara maksud saya. Tapi saya mau bilang, Allah bermurah hati. Kalau hari ini saudara selingkuh dan saudara nggak ketahuan, bukan karena engkau hebat menutupi selingkuhan engkau, karena Allah mengasihi engkau. Allah kasih kesempatan untuk perselingkuhanmu tidak dikasih tahu supaya engkau berbalik. Kalau hari ini saudara hidupmu nggak benar dan tidak ada yang tahu, bukan karena engkau hebat, tapi karena Allah bermurah hati supaya engkau bertobat. Kalau saudara tidak jujur dalam keuangan dan bosmu nggak tahu, bukan karena engkau hebat mengatur keuangan, bukan. Karena Allah hendak memberikan kesempatan untuk engkau bertobat. Amin. Pak, kalau hari ini engkau nggak jujur sama istrimu, Pak, bukan karena engkau hebat, semata-mata karena kemurahan Allah. Amin. Maksud dari kemurahan Allah, sama-sama bilang sama saya, maksud dari kemurahan Allah menuntun saya kepada pertobatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita cepat saja. Yang pertama dikatakan kasih Allah tidak pernah berubah. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita pelajari ketika doa kita tidak dijawab? Yang pertama, kasih Allah tidak pernah berubah. Yang kedua, Mazmur 77 ayat yang ke-20. Mazmur 77 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi apa? Jejakmu apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, tidak kelihatan. Allah yang pertama, apakah Tuhan masih menjawab doa kita? Alkitab katakan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Yang kedua, Allah sering bekerja di balik layar. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya tetap bekerja. Sama-sama bilang sama saya melihat atau tidak? Saya percaya atau tidak, Allah tetap bekerja. Amin saudara. Saudara lihat nggak lihat, saudara percaya nggak percaya, Allah seringkali bekerja di balik. Saudara yang tidak datang ke Gading Nias, walaupun saudara tidak melihat ada banyak jemaat di Gading Nias, percayalah, saudara percaya nggak percaya ada banyak jemaat di Gading Nias. Saudara yang menonton di live streaming, saudara percaya nggak percaya yang megang
kamera ini, ada yang megang kamera. Saudara lihat nggak lihat di atas sana ada yang megang slide. Saudara lihat nggak lihat, tapi mereka tetap bekerja. Saudara lihat atau tidak, mereka tetap bekerja. Makanya lagu yang terkenal dari Don Moon mengatakan, God will make a way. Udah Indonesia biar gampang ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia itu ya. Dengan cara yang ajaib, lanku dia membimbingku. Dengan cara dia buka jalan, Tuhan pasti buka jalan. Percaya nggak percaya, Tuhan pasti. Saudara yakin nggak yakin, Tuhan pasti buka jalan. Saudara mau nggak mau, yakin nggak yakin, Tuhan pasti buka jalan. Amin saudara. Apapun hari ini pertanyaan saudara, Allah bekerja di balik layar. Roma 8:28, Allah dikatakan turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi. Berapa banyak tempat ini orang yang percaya dan mengasihi, dia angkat tangan saudara. Artinya saudara adalah bagian Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Amin saudara. Allah bekerja. Saudara yakin gak yakin, percaya gak percaya, Allah bekerja. Allah pasti buka jalan untuk ekonomi saudara. Allah pasti buka jalan untuk kesehatan saudara. Allah pasti buka jalan untuk kehidupan saudara. Amin saudara. Kebenaran ini akan memampukan kita. Kebenaran ini akan membuat saudara dan saya percaya bahwa Allah hari ini sedang bekerja. Apapun yang sedang terjadi sama saudara, pegang iman saudara. Percaya bahwa Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Dia sedang bekerja. Mungkin saja waktunya tidak sesuai dengan waktu yang kita mau. Mungkin saja waktunya kita nggak mengerti. Mungkin saja caranya tidak sesuai dengan cara kita. Mungkin saja jalannya tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi apapun itu jawabannya, Allah masih tetap bekerja. Amin saudara. Hari ini dia sedang bekerja untuk suamimu yang belum bertobat. Walaupun kelihatannya dia belum berubah, Allah. Hari ini dia sedang bekerja untuk bosmu yang menyebalkan. Walaupun kelihatannya hari demi hari dia justru makin menyebalkan, sesungguhnya Allah bekerja. Hari-hari sedang bekerja untuk kandungan, walaupun kelihatannya cek ke dokter nggak ada mukjizat, Allah bekerja. Walaupun hari ini ekonomimu, tokomu kelihatannya belum ada perubahan, Allah tetap bekerja. Amin saudara. Di belakang layar Allah sedang menyiapkan hari depan yang indah dan ajaib untuk jemaat Tuhan. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang imam musik boleh maju ke depan. Apakah Allah masih tetap menjawab doa kita? Yang pertama jawabannya, kasih Allah tidak pernah berubah. Yang kedua dikatakan Allah sering bekerja di balik apa? Di balik layar. Yang ketiga, kebenaran apa yang bisa kita pelajari? Apakah Allah masih tetap menjawab doa kita? Yang ketiga dikatakan Allah menjawab doa kita sesuai apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan rencananya. Suatu kutipan yang dikatakan demikian, Tuhan menjawab doa kita bukan seperti yang kita mau atau kita inginkan. Namun Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa saudara? Rencananya bagi hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, jawaban doa saya bukan sesuai yang saya mau, tapi sesuai dengan rencananya. Amin saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Ray Statement mengatakan demikian. Kita tidak dapat mengambil kekuatan Tuhan untuk memenuhi semua rencana atau keinginan kita. Tetapi biar Tuhanlah yang mengambil seluruh hidup kita
untuk memenuhi apa? Rencananya. Seorang sekali lagi, kita tidak dapat mengambil kekuatan Tuhan untuk memenuhi semua rencana atau keinginan kita. Karena Tuhan tidak bertugas untuk menyenangkan hati saudara sepenuhnya. Dikatakan bahwa tetapi biar Tuhan, sama-sama bilang sama saya, biar Tuhan. Biar Tuhan apa? Yang mengambil seluruh hidup kita untuk memenuhi apa? Rencananya. Hari ini dikatakan dalam Yesaya 55:8 dan ke-9. Mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah dan jalanmu bukanlah. Demikianlah apa? Firman Tuhan 9, sama-sama kita baca, seperti demikianlah dari jalanmu dan rancanganku dari apa saudara? Dari rancangan kita. Allah menjawab doa kita. Seringkali jawabannya iya, dia beri apa yang saudara perlu. Seringkali jawabannya nanti, tunggu dulu. Bukan karena dia tidak jawab, tapi dia akan bilang nanti, bukan waktunya. Dan jawaban yang ketiga yang kadang-kadang kita nggak suka, dia bilang tidak. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, percayalah, dia menyiapkan yang lebih baik bagi saudara. Amin. Kalau dia bilang tidak, dia sedang menyiapkan yang apa? Semakin saya melayani Tuhan, semakin saya ikut melayani Tuhan, semakin saya lama melayani Tuhan, semakin saya sadar saya mengucap syukur sama Tuhan. Tidak semua kemauan saya, tidak semua doa saya Tuhan jawab. Saya mengucap syukur karena kalau apa yang saya mau Tuhan jawab semuanya. Ada banyak pilihan-pilihan yang saya pilih, ternyata di kemudian hari membahayakan saya. Ada banyak keputusan-keputusan yang saya harap Tuhan bilang yes sama saya. Karena saya pikir dengan otak saya yang kecil ini, dia adalah pilihan yang terbaik. Saya mengucap syukur Tuhan bilang tidak. Karena kalau Tuhan jawab semua keinginan saya pastikan saya nggak ada di mimbar ini. Saya dulu ingin menjadi polisi. Puasa sudah, doa sudah, segala macam sudah. Sampai pantauhir terakhir. Di Bulungan. Daerah Blok M. Dekat SMA 70. Hari terakhir cari nama. Sudah tahulah ceritanya. Saya cari nama saya dari ujung, gak ada. Cari lagi ujung, gak ada. Sampai yang jaga bilang, kenapa mas? Gak ada nama, gak ada pak. Tulis aja sendiri. Gitu. Saya ngucap syukur. Saya pulang marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kan pengen jadi polisi. Saya kan anak seorang janda. Kalau saya jadi polisi, saya ngajarin Tuhan gitu. Kalau saya kan jadi akpol, jadi polisi, kan orang bangga. Bagi orang Batak kan, kalau nggak polisi, bukan copet, bukan. Jadi saya pulang, saya bilang kan kalau saya jadi polisi keren. Anak janda, papanya nggak ada, sukses jadi polisi. Otak saya yang kecil mikirnya gitu. Tapi sekarang ketika saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Karena gereja tidak gereja yang besar, jemaatnya di mana-mana. Banyak jenderal-jenderal, bintang 1, bintang 2, sampai puyer bintang 7. Minta doa sama saya. Minta doa sama pendeta. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya jadi polisi dengan segala hormat sama pekerjaan polisi. Saya mungkin ya udah. Tapi jadi hamba Tuhan sekarang. Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Dalam biografi yang saya baca, dia bermimpi menjadi penjaga toko. Bermimpi jadi apa saudara? Penjaga toko. Suatu hari dia berharap jadi penjaga toko dan gak jadi penjaga toko. Syukurlah dia gagal jadi penjaga toko. Karena kalau dia jadi penjaga toko, kita gak akan kenal Abraham Lincoln Presiden USA. Kita akan kenal Abraham Lincoln, siapa dia? Jaga toko. Di mana? Cideng Selatan. Saudara tahu William Shakespeare? Gak tahu. William Shakespeare bermimpi jadi pengusaha domba. Dia pengen punya banyak domba. Usahanya gagal, syukurlah gagal usahanya. Karena kalau dia nggak gagal, kita nggak akan kenal yang namanya penyair ternama William Shakespeare. Syukur Gideon gagal jadi polisi. Karena kalau Gideon nggak gagal jadi polisi, yang duduk di sini depan saudara,
paling top, paling alek. Kok saudara tahu sih ujungnya alek lagi? Saya teman baik sama Alek. Setiap kali studi, survei buktikan saya lebih pintar dari saya. Enggak, bercanda. Ada banyak dikatakan di balik kegagalan ada keberhasilan yang Tuhan sedang siapkan. Di balik kekalahan ada kemenangan yang lain yang Tuhan sedang siapkan. Saya tutup dengan cerita tiga buah pohon. Mereka saling menceritakan mimpi mereka sebagai pohon. Ini imajiner. Ini gak ada di Alkitab, ini imajiner saya. Gideon 1 ayat 2. Pohon yang pertama bilang sama temannya, saya bermimpi menjadi kotak perhiasan yang besar. Raja-raja akan menyimpan harta kekayaannya di kotak perhiasan saya. Pohon yang kedua bermimpi lagi, saya bermimpi akan menjadi kapal yang besar, berlayar ke seluruh dunia. Semua orang akan melihat saya. Pohon yang ketiga berkata, saya nggak akan mau ditebang. Saya bermimpi menjadi pohon yang paling tinggi sedunia, biar semua mata memandang saya. Tahun berganti tahun, akhirnya mereka bertemu. Dan pohon yang pertama ditanya, gimana mimpimu? Pohon yang pertama berkata, dia sedih. Karena kenapa? Dia nggak mau jadi kotak perhiasan. Dia menjadi yang namanya tempat makanan binatang. Taruh makanan semua di situ. Berapa tahun kemudian di sebuah tengah malam datanglah seorang pasangan suami istri datang. Menaruh bayinya di situ. Di sebuah palungan. Kita semua tahu itu cerita siapa? Yesus. Pohon yang pertama berkata, memang aku nggak menjadi kotak perhiasan. Tapi aku menaruh perhiasan yang paling mahal dari surga. Yaitu juru selamat ada di palungan. Pohon yang kedua juga dia kecewa. Kenapa kecewa? Karena mimpinya untuk jadi perahu yang besar gagal. Dia hanya menjadi kapal yang kecil. Yang setiap hari menaruh ikan bau amis. Dia bilang dia malu sekali dengan mimpinya. Karena gak bisa jadi kapal yang besar. Tapi jadi kapal yang kecil yang menaruh ikan bau amis. Sampai suatu ketika di tengah perjalanan lagi kapalnya menunggu di pinggir pantai. Datanglah seorang juru selamat namanya Yesus. Berkhotbah di depan ribuan orang, naik ke kapalnya dia. Dia bilang, memang aku tidak berlayar ke seluruh dunia. Tapi seluruh dunia mendengar aku. Karena Yesus di kapal. Pohon yang terakhir yang dia bermimpi menjadi pohon yang paling tinggi di dunia. Tak minta ditebang. Dia sedih karena langsung ditebang. Ditaruh di pinggir jalan. Dia bilang, hina banget nasib aku, gak jadi apa-apa. Cuma jadi sebatang pohon di pinggir jalan. Suatu ketika, lewatlah rombongan pasukan Romawi, mengambil kayu itu, membentuk jadi salib, dan menyalibkan juru selamat dunia. Betul dia tidak menjadi pohon yang tertinggi di dunia, melihat semua orang. Tapi dia menjadi tempat juru selamat dunia. Semua mata di dunia memandang kepada salib itu. Amin. Syukur Tuhan gak jawab semua yang kita mau. Karena kadang-kadang apa yang kita mau seringkali nyelakain kita. Syukur Tuhan gak jawab sesuai dengan apa yang kita mau. Terima kasih Tuhan menjawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selamat tengah minggu. Kasih Kristus ada buat saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak di tempat yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini. Kita datang sama Tuhan. Tutup matamu, datang sama Tuhan. Haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru memanggil nama.
berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Sama-sama Gading Nias katakan, kami mau berseru Tuhan, kami panggil namamu. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Lebih sungguh lagi berseru, panggil namanya. Kami panggil namamu. Kami berdoa, akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama dengan imanmu katakan, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, kami berdoa, akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Biar setiap jemaat angkat tanganmu katakan, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia hanya. Tetap jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan berseru, berseru, berdoa. Malam ini percaya, Yesus tak jauh darimu. Dengan iman Dia hanya. Lebih lagi, angkat tanganmu dua-dua, tutup matamu, katakan, kami berseru malam ini Tuhan. Berseru, Dia akan segera menghampiri dirimu. Dia hanya. Biar musik malam dengan tetap angkat kedua tangan. Sejenak naikkan setiap doa saudara. Firman Tuhan mengatakan, jangan lelah, jangan menjadi letih dalam berdoa. Tetaplah berdoa, senantiasa. Justru di keadaan seperti ini kita harus kuat dalam doa. Justru dalam keadaan ini kekuatan orang percaya terletak di doa. Alkitab mengatakan, mengapa Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita. Firman
Firman Tuhan mengatakan sebagai pegangan dalam kita berdoa, kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau ada dosa, datang sama Tuhan, bereskan malam ini. Kalau engkau ada pelanggaran, jangan pulang dengan bawa dosamu. Jangan pulang dengan membawa kesalahan. Datang sama Tuhan, beresin sama Tuhan. Jujur apa adanya sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sadar bahwa Tuhan ingin aku, kemurahan-Mu menuntun aku kepada pertobatan. Bahwa aku menjadi pribadi yang baru, bahwa aku menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Alkitab katakan yang kedua, menjadi pegangan ketika kita berdoa, Allah seringkali bekerja di balik layar. Saudara lihat atau tidak lihat, saudara percaya atau enggak percaya, malam ini Dia sedang bekerja untuk suamimu. Dia sedang bekerja untuk ekonomimu. Dia sedang bekerja untuk rumah tanggamu. Percaya, suamimu yang kau rindukan akan Tuhan ubahkan bertobat. Istrimu yang kau rindukan akan Tuhan ubahkan bertobat. Anak-anakmu akan Tuhan ubahkan untuk bertobat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kebenaran apa yang bisa kita pelajari? Allah menjawab doa kita sesuai dengan rencananya. Malam ini angkat tanganmu, bilang, Tuhan, biar rencanamu yang jadi bukan rencanamu. Biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakmu. Hari ini aku letakkan pengharapanku di dalam kakimu yang kudus. Hari ini biar Tuhan batalkan rencanaku. Hanya biar rencanamu yang jadi. Kalau ini doa saudara, angkat tanganmu dua-dua. Tutup matamu, gak usah lihat kiri kanan saudara. Datang sama Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal bersama dengan rekan saya Evangelis. Katakan, bila kau rasa gelisah di hati, gelisah di hati, bila kelam kabut, angkat tanganmu malam ini, katakan, ingat, masih lagi katakan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa kepadamu, dengan bangga ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Sama-sama katakan, berseru, berseru, manggil
bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih.